Biasanya saat bicara suatu agama, selain umat dan ajarannya, hal apa sih yang jarang-jarang kalian ketahui? Ya, figur atau tokoh penting di balik suatu agama. Nah, kali ini Data Fakta akan coba membahas figur berpengaruh dalam setiap agama-agama di dunia. Perbaiki posisimu dan simak sampai habis. Musa. Barangkali nama Musa jadi salah satu tokoh yang paling terkenal dalam Alkitab, Al-Quran, dan Tanah. Musa yang merupakan figur berpengaruh dalam ajaran Yahudi ini, sebagaimana diketahui, ia merupakan seorang pemimpin dan nabi orang Israel yang menyampaikan hukum Taurat dan menuliskannya dalam 5 kitab Taurat, Pentateuch atau Pentateuch dalam Alkitab Ibrani, dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Musa lahir di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi dan meninggal di Gunung Nebo, tepi timur Sungai Yordan pada tahun 1407 sebelum Masehi di usianya yang 120 tahun. Kalian tahu tidak berapa kali nama Musa disebut dalam Alkitab? Kita kasih tahu ya, nama Musa disebut sebanyak 873 kali dalam 803 ayat dalam 31 buku di Alkitab Terjemahan Baru. Sementara itu sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Menurut kitab Keluaran 2 ayat 10, nama Musa berarti diangkat dari air. Putri Firaun menamainya Musa sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sebagai figur berpengaruh, Musa merupakan seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sekaligus menuntut mereka pada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Martin Luther. Inilah dia salah satu tokoh berpengaruh dalam agama Kristen dunia. Ia menjadi dikenal lantaran menggagas reformasi Protestan yang kemudian memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia di abad ke-16. Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Nah, diketahui kritikannya terhadap gereja Katolik bermula pada tahun 1516 saat Imam Ordo Dominikan Johann Tetzel dikirim ke Jerman oleh Kekaisaran Roma Suci untuk menjual surat pengampunan. Peristiwa itu membuat Luther yang kala itu sebagai biarawan sekaligus doktor ilmu teologi kecewa. Menurut dia, surat pengakuan dosa seharusnya menjadi hal yang sakral. Pada 31 Oktober 1517, ia membuat 95 tesis yang berisi kritikan keduniawian gereja secara umum. Marcelina Rapalangi dalam tesisnya Martin Luther dan Reformasi Gereja di Jerman 1517 sampai 1546 menulis, Martin Luther secara tegas menolak ajaran Katolik Roma yang dianggap telah melenceng dari ajaran Alkitab, yang pada akhirnya gerakan ini berdampak pada muncul dan berkembangnya gereja lain, yaitu gereja Protestan. Siddhartha Gautama. Membahas tentang Buddha tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar ajaran Buddha. Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sang Buddha seusai mencapai suatu pencerahan sempurna dianggap oleh pemeluk Buddha sebagai Buddha Agung atau Sama Sambuddha. Menariknya, perihal kapan ia dilahirkan dan kematiannya tidak diketahui secara pasti. Para ahli sejarah abad 20 memperkirakan kehidupannya berlangsung antara 800 sebelum Masehi hingga 680 sebelum Masehi. Namun menurut jurnal UNESCO Lumbini, The Birthplace of the Lord Buddha, sang Buddha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya, Nepal saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Meski begitu, Siddhartha Gautama merupakan fitur utama dalam agama Buddha. Keterangan akan kehidupannya, khotbah-khotbah dan peraturan-peraturan keagamaan yang dipercaya oleh penganut Buddha dirangkum setelah kematiannya dan dihafalkan oleh para pengikutnya. Nah, diketahui berbagai kumpulan perlengkapan pengajaran akan sang Buddha diberikan secara lisan. Baru setelah 400 tahun kemudian dilakukan secara tulis. Confucius. Bagi umat Konghucu, nama Confucius atau Kongcu dianggap merupakan seorang guru atau orang bijak yang terkenal sekaligus filsuf sosial Tiongkok.
Ia lahir pada 28 September di Khufu, dinasti Zhou 550 tahun sebelum Masehi. Sebagaimana diketahui, ajaran dan filsafatnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan. Kemudian populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Nah, oleh para pemeluk Konghucu, ia diakui sebagai nabi. Meski dipercaya sebagai nabi, ajarannya yang belakangan dikenal sebagai Konfusianisme disebut-sebut bukan pencipta agama tersebut. Ya, dikatakan ia hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya seperti apa yang ia sabdakan. Aku bukanlah pencipta, melainkan aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut. Ajaran Konfusius termuat dalam kitab Sabda Suci bernama Analek, terdiri dari 2 jilid masing-masing 10 bab dengan 15.917 huruf. Diketahui kitab ini berisi kumpulan tulisan ajaran, diskusi, percakapan, komentar Konghucu dengan para muridnya, disertai inti-inti ajarannya. Krishna. Berbeda dengan agama lain di dunia, Hindu tidak mengklaim satu nabi saja, tidak mengikuti atau mengadakan satu ritus keagamaan, dan tidak menganut satu konsep filosofis. Ahli barat memandang Hindu sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan India dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Namun di sini kita akan fokus ke salah satu dewanya, yakni Krishna atau Krishna. Ia dikenal sebagai salah satu dewa umat Hindu, berwujud pria berkulit biru tua gelap dengan dhoti kuning dan mahkota berhias bulu merak. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyebut Krishna sebagai putra ke-8 Basudewa dan Dewaki dari kerajaan mitologi Surasena di India Utara. Nah, umumnya ia dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awataran Wisnu. Diketahui dalam tafsir kitab Bhagavata Purana, Krishna dianggap sebagai manifestasi dan kebenaran mutlak atau perwujudan Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, dimuliakan sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yesus. Inilah Yesus, tokoh sentral kekristenan dan pusat pemberitaan Alkitab. Menurut ajaran sebagian besar denominasi Kristen, Yesus dipandang sebagai putra Allah. Umat Kristen meyakini kalau Yesus merupakan Mesias yang nantinya datang membawa keselamatan. Raymond E. Brown dalam buku The Birth of Messiah katanya Yesus lahir pada 4 tahun sebelum Masehi di Bethlehem, Tetrarki Yudea di era Kekaisaran Romawi. Disebutkan sumber-sumber terbaik untuk mempelajari historitas Yesus menurut para sejarawan ada dalam Injil Sinoptik. Wayne Grudem dalam Systematic Theology and Introduction to Biblical Doctrine mengatakan umat Kristen percaya Yesus memiliki suatu signifikansi yang unik di dunia. Doktrin-doktrin Kristen mencakup keyakinan bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria, melakukan berbagai mukjizat, mendirikan gereja, mati karena penyaliban sebagai korban untuk penebusan dosa, bangkit dari kematian dan naik ke surga, serta akan datang kembali ke bumi nantinya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat Muslim. Ia dikabarkan lahir di Mekah tahun 570 Masehi atau 52 tahun sebelum Hijriah. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia. Sebagai nabi dan rasul terakhir, Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Muhammad Mustafa Al-Azami, seorang ahli hadis kontemporer dalam The History of the Quranic Text tahun 2003 mengungkapkan Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar setelah diriwayatkan pada usianya yang ke-40. Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. Yap, Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktik atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Itulah beberapa figur atau tokoh sentral dan sangat berpengaruh dari setiap ajaran agama-agama di dunia. Bagaimana menurut kalian?